Halo pecinta otomotif, selamat datang di Gias 2024. Dan sekarang gua di sini sudah berada di salah satu booth. Dimana tadi kalau kita lihat di boothnya areanya ini banyak banget motor-motor listrik ya terutama. Nah tapi ada spesial di sini, gue lihatnya agak berbeda ya daripada stand lain, karena yang lain tuh brandnya udah pernah lihat gitu tahun lalu. Nah tahun ini nih baru sepertinya baru hadir ya. Nah makanya langsung aja kita tanya-tanya nih sama Mbak Selin yang ada di sini. Mbak, ini namanya motor apa, Mbak? Ini pertama merek kita adalah merek Cuprum dengan tipe URBX. Kita lagi soft launching kebetulan produk lokal dari teman-teman Surabaya. Asli Surabaya ya? Betul, asli Surabaya. URBX. Nah ini ada Yes. berapa tipe yang di display di sini? Ini satu tipe semua, Satu tipe cuma semua kita ya? punya beberapa contoh body, livery body, custom bannya juga, beberapa cargo box juga. Oke. Nah ini kalau kita lihat ya yang di sana di depan tuh Ya. itu modelnya memang kayaknya untuk di custom untuk Betul. angkut barang ya. Betul. Hasilnya ini juga udah ada boxnya contohnya. Betul. Tapi ini beda-beda nih kalau kita lihat stangnya ya. Di sana tuh stangnya mirip-mirip kayak stang sepeda, kayak BMX. Ya, betul BMX. Tapi kalau di sini nih, ini kayak sepeda apa ya, gunung kali ya? Iya, betul. Memang agak lebih sporty. Iya, Ini ekornya kayak- juga lebih pendek. Kayak MTB, cuma nih kalau dilihat di belakangnya ini sporty. Nah, Iya. di sini juga udah karbon semua. Betul, Kak. Dan ini kalau baterainya sendiri dikasih berapa nih? Kita satu unit kita dapat 2 baterai. Oke. Nah, satu baterainya itu 1,2 kWh. Jadi total kita punya baterai 2,4 kWh. Nah, satu baterai itu 1,2 itu bisa range-nya sampai Kurang lebih 190 sampai 100 km. Itu pun sudah full muatan. Kita kan Wow. motor kargo nih, sudah Berarti- full muatan, mode sport juga. irit ya berarti ya? Iya, Irit sudah banget. oke. Nah, kalau untuk pengecasan nih, Mbak Selin. Oke. Nah, untuk pengecasan ini ada 2 metode dong ya biasanya ya. Iya, betul. Ini seperti apa nih metodenya, Mbak? Ada yang manual biasa atau ada yang fast charging juga? Kebetulan motor kita ini sudah in the board charging. Jadi kita untuk in the board charging ini sudah bisa langsung 8 jam untuk pengecasannya, tapi kita juga menjual fast chargingnya, yaitu di 3 jam. 3 jam aja ya. Iya. Tapi kalau udah ada 2 baterai sih aman lah. Jadi Aman. besok gantian gitu ya tiap hari. Bisa buat seharian Nah lah. ini untuk lo yang membutuhkan ini untuk bisnis ya, untuk kirim barang ya, yang dekat-dekat ya, itu bisa pakai ini dan sangat irit banget. Nah, Mbak Selin nih kalau misalnya ada yang mau kesini di Gias nih, adanya di mana sih posisinya nih kita nih? Kita kebetulan ada di hall 11, booth C11. Oh 11, booth C11. Ya, pokoknya cari aja di sini asli Surabaya. Oh ya terakhir, harganya gimana Mbak Selin? Waduh, kebetulan karena kita lagi soft launching, kita memang belum open untuk harga, tapi kurang lebih bisa di kepala 30-an. 30-an ya. Siapa tahu lebih murah sih nanti ya. Iya, pasti nanti ada subsidi dan diskon juga. Oke, kalau mau ngikutin perkembangannya bisa lewat Instagram atau sosial media yang lain. Sosial media kita ada di Instagram @kuprum. Kup, Kuprum, Kuprum. KUPPRUM. PPRUM. Udah langsung aja di follow ya. Dan langsung diikutin perkembangannya dan kapan motornya lucu nih ya. Bisa nanti hadir di Indonesia tentunya ya. Oke kalau gitu, thank you. Thank you Mas Selin. Thank you. Nah sekarang nih di belakang gue sudah ada MG yang baru meluncurkan mobilnya yaitu Cyberstar. Dimana MG ini nih istimewa banget ya kalau gue lihat ya, karena dia bentuknya tuh sporty banget dan kalau kita lihat nih di sini bagasinya juga keren gitu ya. Di sini juga lampu-lampunya ini bisa dibilang sangat-sangat sporty dan apa ya agresif gitu ya. Nah mobil ini seperti apa kita lihat aja langsung ya. Ini dia memakai Pirelli P0. Nah, Pirelli P0 ini dia pakai ring 20. Nah, ini udah cukup banget, udah gede gitu ya. Dan ini juga bisa dibilang nih ban-ban yang cukup premium sih. Oke banget bannya. Bagasinya sendiri di sini ruangannya nggak terlalu gede ya. Karena dia kan juga lumayan rendah dan nggak terlalu panjang juga mobilnya. Tapi cukuplah kalau untuk bawa satu koper atau juga beberapa tas di sini. Nah, ini cara bukanya juga simpel banget. Dia tinggal tutup seperti ini. Ini tinggal dipencet seperti ini. Udah bisa langsung ngebuka untuk bagasinya ya seperti ini. Oke. Nah kalau kita lihat ya di sini dari belakang tadi udah kita buka bagasinya. Nah di sini untuk lampunya sendiri sebenarnya udah LED dan asiknya dia tandanya ada tanda panas seperti itu ya. Jadi tuh beresnya seperti ini, jadi benar-benar jelas
oh gue pengen belok kanan gitu loh, ya udah jelas banget. Nah kalau kita lihat di sini memang baterainya ini adanya di sini ya, di bawah sini gitu ya. Dan kalau pengen tahu torsinya berapa nih torsinya gila banget, ini sekitar 700-an HP ya untuk torsinya, dan jarak tempuhnya sendiri itu sekitar 530 km. Nah kalau ditanya lagi berapa kWh nih baterainya sekitar 70 kWh, sekitar 70-an ya kalau salah, nanti gua koreksi lagi. Tapi jarak tempuhnya juga udah lumayan jauh, sekitar 500-an lebih. Nah makanya kalau bisa dibilang mobil ini juga speednya ditanya maksimum speednya berapa. Wah, sesuai dengan mobil sport, memang dia bisa sampai ratusan kilometer per jam, tepatnya di limit sih, di 200 km per jam. Kenapa di limit? Karena itu ada regulasi dari Indonesia. Itu sayang banget ya. Kalau misalnya dibuka, mungkin lo bisa ngegas habis gitu ya di jalan. Nah, kita lihat yuk interiornya seperti apa. Sekarang gue sudah ada di dalam kabinnya. Nah ini gila sih, ini driver oriented banget. Kenapa gue bisa bilang driver oriented banget? Karena dia LED-nya tuh semuanya ngadep ke driver gitu loh, memudahkan driver. Jadi kalau bisa kita lihat ya di sini udah full digital. Di sini juga ada lagi layar ya. Biasanya kan cuma ada di atasnya doang, tapi ini di sini juga ada. Dan kalau kita lihat juga di sini tombolnya semuanya ada. Ini ada Super Sport. Ini kayaknya untuk turbo ya, untuk supaya lebih cepat gitu ya akselerasinya. Dan di sini gue bisa, nih kalau dilihat nih bisa nutup pintu, tinggal pencet aja. Nah ini juga ada yang bisa gue buka tutup nih, seperti ini. Oke. Nah, kayak gini. Oke. Nah, gue coba tutup pintu ya. Keren habis. Oke, untuk seatnya sendiri cuma ada 2 seat ya. Ini ada di kiri sama kanan, jadi ya lo sama pasangan lo aja nggak bisa bawa keluarga tentu ke mobil kayak gini. Tapi gue di dalam sini nih kayak mau main game gitu ya. Tapi mobilnya tuh mobil sport, keren banget sih. Wah, lo harus datang ya untuk lihat sendiri seperti apa mobilnya. Mantap. Baik, kita masih di Gias 2024. Nah, sekarang gue lagi ada di booth Suzuki. Kalau mobil-mobil yang lain dari Suzuki mungkin udah pada tahu ya seperti apa bentuknya, speknya. Nah, tapi di sini di belakang gue ini ada yang spesial. Karena di Gias 2024 ini ada mobil konsep dari Suzuki. Nah, ini masih konsep ya. Tapi kabarnya sih bakal diproduksi massal oleh Suzuki dan akan dipasarkan di Indonesia. Nah, yang dikeluarkan juga kemarin bahwa nanti akan dirakit di Indonesia juga nih. Seperti apa mobilnya? Yuk kita lihat. Ini sampingnya seperti ini, gitu ya. Nah ini juga udah gagah banget gitu ya. Jadi beda banget sama mobil-mobil konsep dari Suzuki yang lainnya. Masih bersama saya Richard Rinaldi dan masih di Gias 2024. Nah sekarang gua posisinya sedang ada di Neta. Nah Neta ini baru mengeluarkan mobil baru ya. Nah seperti apa mobilnya? Yuk kita lihat. Ya, inilah Neta X. Neta X ini harganya katanya sih range itu sekitar 450 jutaan. Nah, kalau di Gias nih katanya lagi ada promo-promo spesial juga ya. Jadi langsung aja datang ke sini. Oke, ini kalau kita lihat dari belakang seperti ini ya. Dia logonya seperti ini, kemudian juga cukup minimalis saja. Jadi LED-nya juga udah nyambung. Dan di sini kalau kita buka dia juga udah otomatis ya untuk bagasinya. Nah, kalau kita lihat ke dalam, untuk bagasinya ini lumayan gede. Jadi kalau misalnya buat naro 2 koper ini bisa banget. Kalau cuma mau bawa tas biasa, wah bisa banyak. Ini juga bisa di rata lantai ya di sini. Dan di sini juga ada beberapa tools di dalam. Nah, seperti ini. Oke, sekarang ini dia peleknya seperti ini ya. Ini bannya dia pakai radial ya. Radial RP76 dari Chaoyang. Mereknya dari Chaoyang, dari China tentunya ya. Dan dia pakai pelek ring 18.
Nah, ini udah lumayan gede juga sih, udah bagus lah. Oke, sekarang gue lagi ada di dalam Meta X. Nah di sini kalau kita lihat ya, ini wedding style-nya juga udah flat bottom, dan di sini juga udah power window-nya udah lengkap. Di sini udah ada aksen gold juga. Ini warnanya lucu banget, warna unyu banget gitu ya. Nah kalau kita lihat di sini juga ada 2 layar ya, ini untuk odometernya. Di sini juga untuk infotainment. Nah coba gue nyalain bisa nggak ya? Oh kayaknya dimatiin ya. Nah kalau di sini juga banyak ruang penyimpanannya, bisa naruh botol di sini. Di sini juga bisa naruh botol. Kemudian di sini juga sudah ada sunroof. Ya, ini bukan panoramik tapi sunroof. Tapi lumayan gede sih sunroofnya ya. Mirip-mirip kayak panoramik ya kalau ambil belakang. Tapi ini udah setengahnya. Nah, tempat duduknya juga ngebucket, jadi enak banget ya di sini. Nah, untuk ininya juga bisa di-adjust untuk seat beltnya, jadi bisa dinaikin, bisa diturunin, jadi nggak sakit kena leher seperti itu. Good job, Meta. Oke, kalau kita lihat ya dapur vacuumnya di sini. Ini Damoister ini pendingin-pendinginnya. Ini juga kalau misalnya kita lihat ya mirip ya sama Neta-Neta yang lain, tapi di sini dia lebih mengecil ya LED-nya. Untuk burian bumpernya juga seperti ini. Tapi kalau kita lihat juga untuk aerodinamis atau untuk anginnya juga nggak terlalu besar ya, cukup segini aja. Nah, kalau pengen tahu ini torsinya berapa, nah torsinya nanti gua tulis aja di sini ya, karena gua belum dapat spek lengkapnya. Tapi untuk speednya ini katanya sih bisa sampai 150 km/jam. Jadi limiternya dari situ. Oke, sekarang kita langsung ke boothnya Honda, dan di sini di samping gua udah ada Honda EV juga, yaitu namanya nah ini nih ya, EN1 ya. Honda EN1 ini lumayan oke banget ya kalau kita lihat, tapi sebenarnya ini mobil Honda yang diambil dari basisnya CR-V. HRV ya. Nah, jadi kalau misalnya lihat mirip-mirip kayak SRV ya emang sama sebenarnya. Cuma dia disesuaikan lagi oleh Honda untuk memakai tenaga listrik. Nah, pengen tahu seperti apa mobilnya? Yuk kita lihat ke dalam. Oke, kalau sekarang gue sudah ada di internetnya Honda EN1. Nah, di sini dia ada layar besar dan di sini juga ada odometer. Nah, ini layarnya ini kalau kita lihat coba bisa dinyalain ya. Wah, sayang banget yang bisa dinyalain, tapi ya sekilas mirip sama Honda SRV sih ya. Nah, di sini juga sama. Di sini juga nggak ada sunroofnya atau panoramiknya nggak ada. Tapi kalau untuk speknya ini juga lumayan sih sebenarnya ya. Nah ini tadi kalau yang gue baca tadi ini tenaganya sekitar 68 kWh ya, memakai baterainya, kapasitas baterainya, dan jarak tempuhnya itu bisa sampai 412 sampai 420 km. Nah untuk torsinya sendiri, torsinya tadi berapa ya? Nah nanti gue tulis saya di sini ya biar lengkapnya sebentar. Oke, pecinta otomotif, itulah dia Gias 2024 ya di hari pertama. Dan tadi kita udah lihat beberapa booth ya, ada motor listrik, kemudian ada aksesoris, ada mobil listrik dan mobil bensin tentunya. Dan tentunya nggak semua bisa gue kasih lihat karena banyak banget, jadi terbatas. Tapi tungguin aja, nanti di video-video selanjutnya kita akan menampilkan beberapa mobil-mobil terbaru yang masuk ke Indonesia. Kalau begitu, gue Richard Rinaldi, mohon pamit, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!